Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Hijau, makanya kita disuruh menengok warna hijau. Kalau mau mata awet, lama tahan, banyak-banyak nengok warna hijau. Itu makanya jendela-jendela Masjid Baitul Ma'mur ini dicat warna hijau. Tenda kainnya pun dibuat warna hijau. Makanya kalau bersedekah nanti pakai duit warna merah. Ya, hijau. Hijau 20.000. Merah 100. Nah, tadi saya ceramah jam 4.15. Sekarang jam 4.45. Udah 30 menit saya ceramah. Kotak belum juga keluar. Hah? Udah. Keluarkan sekali lagi. Yang tadi itu DP-nya. Ini baru cash. Kalau mengeluarkan kotak, jangan kasih ke bapak-bapak nih. Karena bapak nih pun dijatah ibu itu. Yang nyari duit dia, tapi dompetnya ibu tuh yang megang. Sebarkan ke sana. Ibu tak usah beli mukena sampai 7 biji. Hari Senin hijau, hari Selasa merah, hari Rabu ungu, hari Kamis hijau daun. Mati tinggal. Mukena kalau gitu 1 aja, jangan 2 lah. Kalau 1 kita tahan kawan pingsan. Tak berganti-ganti. Udah berapa keutamaan sedekah? 2. Yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, sedekah menolak mati su'ul. Ibu berdoa pagi, petang, siang, malam. Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Bagaimana caranya supaya selamat dari su'ul khatimah? Caranya supaya selamat dari su'ul khatimah adalah bersedekah. Ciri husnul khatimah itu apa Pak Ustadz? Ciri husnul khatimah akhir kalamnya la ilaha illallah. Mulutnya tak ada bergerak. Mulut tak ada bergerak. Yang bergerak itu lidah. Yang berbisik 1 orang. Cara membisikkannya ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Lidah tu memendek ke dalam, kelu. Nampak dia bergerak di dalam. Makanya kalau bergerak la ilaha illallah. Berapa harga dolar? Usah kau pikir dolar lagi, Mak. La ilaha illallah. Gelangku jangan kasih menantu ya. Dunia. Makanya banyak-banyak afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinga ibu nanti siapa? Bapak. Yang membisikkan ke telinga bapak siapa? Ibu. Makanya bapak baik-baik pada ibu. Kalau bapak tak baik, sampai mati tak dibisikkan. InsyaAllah bapak jamaah Masjid Baitul Ma'mur ni baik-baik semuanya insyaAllah. Saking baiknya bapak ni, asal demam ibu sikit langsung dibisikkan. La ilaha. Belum lagi bang. Bang ni, aku demam puyuh pun udah bang bisik. Asal dirasanya la ilaha. Oh cepat aja dia awak mati. Itu dibisikkan pada sakit kronis. Nama ruangannya ICU. Arti ICU itu ICU. Ambo mencali waang tak bisa mencali ambo. Nama ruangannya ICU. Orang di ruang ICU itu 2 keadaannya, koma sama titik.
Tit, 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 tit. Di sini ada tertulis, iqamat dikumandangkan setelah bunyi tit, 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 tit. Ada di sini. Kalau tak percaya datang tengok. Nah, makanya nanti Pak, Bapak yang sekarang punya duit, Bapak yang sekarang sehat, Bapak yang sekarang dipuji-puji orang, kalau Bapak tak baik dari sekarang, sampai masanya Bapak stroke, mati tangan sebelah, mulut mereng sebelah, yang menyuap makan nanti siapa? Nah, ini yang menyuap makan. Bang, makan ya bang. Coba kalau Bapak tak baik, makan. Yang sombong-sombong pikirlah. Nah, bagi yang belum menikah, siapa yang membisikkannya? Entahlah. Yang lajang-lajang, bebinilah kalian. Apa tak bebini? Mudah-mudahan yang lajang dicepatkan jodohnya insyaallah. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah nih pula ya. Dia tak tahu bini mengontrol dari belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya ada anak lajang meninggal. Ini makam Ibrahim, ini Ka'bah, meninggal pas di belakang makam Ibrahim sedang sujud terakhir. Allahu Akbar. Tak bangkit-bangkit lagi. Begitu disenggol jatuh. Inilah kematian yang paling indah. Di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, sedang sujud terakhir, dalam keadaan ihram, dalam keadaan berwudu. Ini mati tak bisa direquest. Heran orang, dia bukan ulama, dia bukan ustaz, anak muda pegawai biasa, warga Saudi Arabia. Setelah 2-3 hari ditanya emaknya, Bu, ya anak ibu tu alim ulama? Tidak. Kenapa matinya begitu indah? Aku pun tak tahu. Seminggu sesudah itu datanglah janda membawa anak. Apa kata janda itu? Anak ini membagikan gajinya 1/3 menyantuni anak yatim. Hadiahnya Allah kasih dia mati dalam keadaan husnul. Makanya nanti kalau bapak meninggal tiba-tiba datang janda, itu tanda husnul khotimah. Tapi anak lajang ini yang disantuninya itu anak yatim. Maka carilah janda-janda yang ada anak yatim, kasih dia. Kalau tak dapat bisa juga ke masjid, pahalanya sama. Kalau mau mati husnul khatimah. Tidak ada yang paling sulit dalam hidup kecuali menghadapi sakaratul. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dan yang meringankan sakaratul maut adalah sedekah. Makanya jangan sangka, alhamdulillah baru dibagi 3 keutamaan udah penuh kotak. Coba tengok isinya, Bu. Cukup tak untuk agak 2-3 sak semen? Ini apanya lagi perlu nih Pak Mahmud? Semen rasanya udah. Cek. Kaca. Nanti mau pakai asin. Keramik. Saya bukan mau membelikan, nanya aja. Gaya Ustaz tu macam ya aja gitu. Maksudnya supaya jamaah tuh berpikir dia apa yang cocok. Jangan nanti semua ngasih semen. Semua ngasih semen. Akhirnya semen itu dijual juga. Tapi serahkanlah yang perlu. Pokoknya habis ini nanti hubungi Pak Mahmud. www.mahmud.com. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sudah berapa udah? 3. Yang keempat, shadaqatus sirri. Bagaimana dia? Tutfi'u ghadabar rabbi kama yutfi'ul ma'an nar.
sedekah memadamkan marah murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Kalau nampak api bergejolak, padamkan cepat. Push. Jangan sampai api menyala dalam sekam, dalam lalang kering, menyambar, habis terbakar. Alang menjadi abu, abu dihembus angin, hilang. Maka bapak ibu yang banyak dosa masa lalu, banyak-banyak bersedekah. Mandi taubat, udah. Salat sunat taubat, sudah. Istighfar, yang banyak-banyak dosa, mandi taubat. Habis salat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah itu istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Kalau bisa menangis bagus. Jangan kuat-kuat, bini terbangun. Abang nangis ya? Enggak, itu mata basah sikit. Apa yang abang tangiskan? Dosaku banyak Adinda. Mana ada dosa kita? Kita dulu tak ada pacaran, ta'aruf langsung menikah. Bukan sama kau, sama mantan. Kalau punya dosa tak perlu dicerita, jangan ceritakan. Karena tak semua perempuan itu siap menerima dosa masa lalu bapak. Udah aku kasih tahu ya pak, jangan cerita. Gue tanya, apa dosa abang? Ada deh. Tak semua dia siap. Walaupun dia katakan, ceritakan lawang, sudah kusiapkan hati yang tegar. Ceritakan bang, ceritakan bang. Begitu bapak ceritakan, sebentar ya bang, aku ke belakang bentar. Rupanya menggilingkan sambal belacan. Tahulah kemana mau dipakainya itu. Jangan mengadulah kepada Allah. Jangan pula diadukan ke Facebook. Cerita dosaku masa lalu. Oh, habis di-share kawan. Mengadu kepada Allah. Tapi ngadunya jangan kuat-kuat. Ini ngadu pula di masjid. Ya Allah, aku selingkuh sama si Anu kemarin. Direkam kawan. Ngadu saja sendiri. Ngadu kepada Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga Firdaus. Wala aqwa alan naril jahimi. Aku tak kuat masuk neraka jahanam ya Allah. Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di laut. Wala fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin engkau mengampunkan segala dosaku ya Allah. Hai laki-laki penuh dosa, hai perempuan pelaku dosa, hai kita semua yang berdosa, mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar dan bersedekah. Makin sikit isinya. Inilah jamaah. Udah 4 kita kaji, 4 lembar sih. Kalau gitu kita masukkan lembar yang kelima. Yang kelima, apa kelebihan sedekah? Ini banyak jamaah kita balik haji dan kita minta doa sama Bu Ajah dan Pak Haji. Doakan saya Pak Haji, doakan ya Pak Haji. Ada doa yang diaminkan oleh malaikat. Doa siapa itu? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Orang yang bersedekah kasih dia kan. Maka siapa yang bersedekah tadi dikasih Allah ganti. Dan gantinya itu tak terkira-kira Bapak Ibu. Pokoknya tes saja. Ini bersedekah ini tak tanggung-tanggung. Nanti kalau saya ceritakan orang tak percaya. Kalau saya ceritakan dianggap pula ria. Tapi saya tak mau cerita ini. Tapi bukan berarti tak ada keutamaannya. Jangan kau pikirkan, kau serahkan saja. Jangan kau tahan, kau bagikan saja.
sebanyak apa kau bagi, Allah bagi tidak seperti yang kau pikirkan. Bagikan saja. Berapa yang ada, kasihkan saja. Diganti Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, kasih dia ganti ya Allah. Yang bersedekah semen ganti ya Allah. Yang bersedekah duit ganti ya Allah. Tapi orang yang tak mau bersedekah, apakah orang yang tak bersedekah itu tak ada malaikat yang mendoakan dia? Ada. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, siapa di antara mereka ini yang tak mau bersedekah, maka binasakan hartanya. Hadis sahih Bukhari. Ustaz, tetangga saya tak mau bersedekah, buktinya dia kaya juga, rumahnya 2 tingkat, mobilnya 3, duitnya banyak. Kata Ustaz, kalau tak bersedekah hartanya binasa. Binasa itu bukan rumahnya hancur, binasa itu bukan mobilnya terbakar. Makna binasa artinya tidak ada barokahnya tak ada. Rumahnya tak ada barokah. Di dalam rumah itu pesta narkoba, mabuk-mabuk, nonton film hantu, menyaksikan yang tak baik, joget-joget dansa-dansa. Tapi rumah yang biasa-biasa, isinya baca Quran, berzikir, ada barokahnya. Ada orang gajinya 5 juta sebulan, anaknya bisa S2, ia bisa pergi umrah, bisa nabung berangkat haji, 5 juta barokah. Ada yang sebulan 50 juta, 2 malam dipakai habis. Orang minum teh, dia minum narkoba. Tertangkap sabu-sabu 1,5 ton. 1,5 ton itu kalau kita pakai sebanyak ini 6 bulan mabuknya. Bayangkan itu. Tak ada barokahnya. Duit disimpan dalam laci, lacinya dikunci. Simpan dalam lemari, lemarinya dikunci. Simpan dalam kamar, kamarnya dikunci. Simpan dalam komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran, habis, tak berkesan, tak ada barokahnya. Mudah-mudahan dengan bersedekah ini barokahlah hendaknya rezeki kita insyaallah. Selanjutnya yang ke-6. Dawu mardakum bis sedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Judul bukunya Sa'ah wa Sa'ah. Terjemah Indonesianya semua ada saatnya. Dicetak oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Penerjemahnya Abdul Somad LCMA. Tak usah beli buku itu, karena tak ada untungnya sama saya. Karena buku itu sudah dijual royalti 10 tahun yang lalu. Buku itu sudah saya terjemah 10 tahun yang lalu. Sekarang dicetak mereka ulang. Tak bisa Ustaz tuntut. Enggak lah, duitnya udah diambil dulu. Nah, di situ diceritakan oleh Syekh Abu Ammar Al-Misri, ada seorang perempuan diperiksa di Amerika. Ternyata kata dokter, balik ke rumah, makan enak, minum enak, tidur enak, obat tak ada. Pulang ke Saudi Arabia, sedekah. Check up terakhir, pergi ke Amerika lagi, dicek sehat walafiat. Terkejut dokter, kau makan apa? Kau terapi apa? Tak ada. Tapi aku tahu hadis Nabi, berobat dengan bersedekah. Makanya ibu, bapak kalau ada sakit-sakit, sedekah. Bapak sakit ya? Iya Pak Ustaz. Berapa tadi sedekahnya? 5.000. Kenapa sedikit? Betul, cuman pening kepala. Ada seorang ibu-ibu di Riau, nama daerahnya tak saya sebutkan, diponis dokter kena kista sebesar duit logam dalam rahim. Ini kata dokter kalau tidak dioperasi dibuang nanti membesar kista menjadi cancer, C-A-N-C-E-R, cancer. Cara membacanya cancer. Orang kita payah nyebut cancer, kenapa? Kanker. Harus dibuang. Kalau sudah kanker dibuang, kista dibuang, rahim diangkat, resikonya perempuan tak bisa. Bu, ini kanker sebesar ini, harus dibuang
Begitu menyebut rahim dibuang, menangis si ibu. Suaminya senyum. Kenapa senyum lakinya? Tanyalah. Mana saya tahu. Akhirnya ibu ini tahu dengan bersodakoh. Akhirnya dia bersodakoh. Diundangnya anak yatim bersodakoh. Dibaginya sodakoh ke masjid. Begitu periksa ke rumah sakit lagi, rupanya kista tadi mengkerut hilang. Bu, ibu makan apa? Tak ada. Berobat di mana? Tak ada. Saya hanya bersedekah. Ibu tidak perlu operasi, ibu sehat dan bisa mengandung. Ibu itu tersenyum, lakinya menangis. Tak jadi begini lagi. Makanya ibu-ibu yang sakit, jangan takut, jangan cemas, bersedekah. Ini hadis ini selalu disimpan bapak. Takut dia ibu sehat. Sedekah. Berapa udah? 6. Yang ketujuh. Apa itu yang ketujuh? Datanglah orang hatinya keras, beku macam batu. Tak mau menangis. Siapapun yang ceramah tak meleleh air matanya. Sesedih apapun cerita, tegar, tak menangis. Melapor ke Nabi, aku ni kena penyakit ya Rasulullah. Apa sakitmu? Hatiku keras, tak mau menangis. Kata Nabi, kalau kau mau lembut hatimu, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak. Ibu kalau punya suami hatinya keras, diajak sembahyang tak mau, diajak sholat tak mau, puasa tidak, malam balik mabuk mulutnya bau hantu. Besok pergi ke panti asuhan di belakang Koki Sunda, ajak dia bawa nasi makan sama anak yatim. Bang, aku mau ngajak abang makan siang. Ayo kata dia. Kemana? Adalah bawa makan sama anak-anak yatim. Pak Yazid, berapa anak yatim sini Pak Yazid? Ada 200 orang. Keluarkan Pak Yazid, kami mau makan. Semuanya? Enggak, 5 aja. Kebetulan ibu bawa 5 kotak kan? Ibu 1, bapak 1, anak yatim itu 3. Makan sama. Keluarkan duit 50-100 ribu, kasihkan sapu kepalanya. Belajar baik-baik ya nak. Makan sama dia. Menengok dia menyuap nasi, maka melembutkan hati kita. Minta doa sama anak yatim. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka menyia-nyiakan anak yatim. Itu 7 keutamaan sedekah. Kenapa Ustaz pilih 7? Karena putaran tawaf 7, putaran sa'i 7, bumi 7, langit 7. Maka saya ceramah 7 hari 7. Jenderal bintang pula 7. Jenderal bintang 4. Bintang 7 itu poning kepala. Mudah terpancing jemaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi Ustaz Somad? Apa isi ceramahnya? Entahlah, aku tak ingat. Pokoknya minta duit aja. Duit. Asal dia ceramah habis duit. Duit. Saya sedang mengajak umat ini supaya berbagi. Tak sampai hati kita. Orang yang pelit kalau nengok masjid begini, stres aku nengok masjid. Tapi kalau orang hatinya bersih, nengok masjid begini, bangkit adrenalinnya, semangat dia. Yang punya kebun kelapa, tanam terus kelapa. Yang punya kebun sawit, terus. Yang punya ruko, terus. Umat Islam harus kaya supaya bisa menolong rumah Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini beberapa pertanyaan. Langsung doa. Iya, ini bertanya. Kita selaku manusia biasa terdapat kelayalan dan kealpaan dalam melaksanakan sholat fardu. Apakah ada cara mengganti sholat yang tertinggal dulu? Sholat yang lama-lama tinggal dulu wajib diqadha.
Cara mengqadanya nanti habis maghrib qadha. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadhaan. Habis isya gitu lagi. Usolli fardal isya arba'a raka'atin qadhaan. Berapa lama? Berapa lama kau tinggalkan sholat? 10 tahun Pak Ustaz? 10 tahun lah. Cara nyarinya di internet, buka Google. Buka Google. Dah, tulis di search. Tulis itu qadha salat Ustadz Sarwat. Qadha salat Ustadz Sarwat. Enter, dapat. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Salat yang lama-lama wajib di qadha. Yang sedekah selesai. Ngasih 2 sak semen selesai. Bila kita perjalanan jauh, kita melaksanakan sholat maghrib jamak takdim dengan isya. Apakah harus melaksanakan lagi rawatib? Sholat sunat di musafir? Tidak. Tapi kalau mau boleh. Mau sholat sunat, qabliyah, ba'diyah, silakan. Tapi kalau tak sholat sunat, tidak apa-apa. Sedangkan yang 4 jadi 2. Sedangkan yang 4 jadi 2. Sedangkan yang 4 jadi 2. Zuhur jadi 2. Asar jadi 2. Isya jadi 2. Maka sholat sunat tak dibuat. Tapi kalau mau membuat, santai, mobil sendiri, air mengalir, dibuatnya qabliyah, dibuatnya ba'diyah. Boleh. Saya dari BKMT Masjid Abidin. Abidin itu atas biaya dinas. Kapan Ustadz bisa memberi jamak ceramah di Masjid Abidin? Saya membuka jadwal baru Juli 2020. Ada jadwal. Doakan saya hidup 2020. Siapapun yang mengundang Juli 2020. Makanya orang banyak marah sama saya. Bagaimana cara mengganti nazar yang sudah terlalu lama, lupa? Dan apa hukumnya jika tak melaksanakan nazar? Nazar itu hukumnya wajib. Meninggalkan wajib hukumnya haram. Maka kalau bernazar mesti ditulis. Kalau lupa Pak Ustadz, sedang kau aja lupa apalagi aku. Macam mana bernazar bisa tak ingat? Ingat-ingatlah. Coba ingat-ingat apa nazarnya, bayar. Mak saya sudah hampir 50 tahun. 49 lah itu. Umur saya sudah hampir 50 tahun. Solat saya banyak tinggal. Gimana cara membayarnya? Ini mencontek sama yang pertama tadi. Setiap selesai ngambil wudhu selalu ingin buang angin. Berarti masuk angin. Sampai-sampai saya pasrah saja. Pasrah saja maksudnya terkentut lah itu. Kentut aja, habis wudhu lagi. Apa hukumnya menahan kentut? Makruh. Keluarkan. Kentut kan tak bayar. Kencing 2.000, berak 3.000. Kentut belum bayar. Baik berbunyi maupun tak berbunyi. Oleh sebab itu kentut aja. Nanti pas mau sholat dekat-dekat baru ambil sembahyang. Kalau pas mau sholat saya tahan, boleh. Bisa ditahan, tahan. Tapi hukumnya makruh. Nanti udah salam baru keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum menahan kentut itu? Makruh. Setan mengobok-obok isi perut itu biar supaya terkentut-kentut kita. Makanya banyak-banyak baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di rumah kami ada anak saudara malas sholat. Kami sudah menyuruhnya, tapi tetap juga tak sholat. Apa hukumnya bagi kami memeliharanya? Karena kami tak begitu keras menyuruhnya. Keras. Harus dikerasi. 7 tahun suruh. 10 tahun pukul. 15 tahun putus subsidi.
Tak ada APBD, APBN. Tanggung jawab kita itu. Karena dia di atas satu atap sama kita. Jangan sampai main biar-biar saja. Bapak membangunkan. Sholat, sholat, sholat. Ini kadang bapak membangunkan, ibu pula. Biar aja lah bang, tanggal merah. Mana ada libur sholat? Kami mengikuti arisan sekolah. Diselenggarakan tiap bulan. Kami disediakan konsumsi. Tidak iuran. Tapi menggunakan anggaran rapat kantor teman. Apa hukumnya kami ikut makan konsumsi itu? Anggaran rapat kantor teman. Yang punya itu teman apa kawannya? Saya datang ke kantor bapak. Di kantor bapak ada anggaran rapat. Itu milik uang bersama atau sendirian? Bersama. Maka kalau saya ikut makan, minta izinnya sama siapa? Haram itu dimakan. Jatah kawan kita ya, tapi itu dia jatah sekantor. Kita ikut makan. Sama kalau kita pergi undangan, kita tak diundang, boleh kita makan situ? Haram, sama macam itu. Berhentilah, jangan datang lagi. Kertas terakhir. Saya punya anak 3 orang. 1 laki-laki, 2 perempuan. Saya ada sedikit harta. Kalau saya dan suami meninggal, gimana cara pembagiannya menurut Islam? Ada pena, pinjam. Kita agak-agaklah warisannya 1 miliar. Biar supaya mudah ngitungnya ya. Nanti ambil kertas ini balik. Harta tinggalkan bapak 1 miliar. Dah 1 M. Meninggal bapak, maka ibu istri dapat 1/8 karena ada anak. Istri 1/8. Berarti berapa jatah ibu? 125 juta. Karena ada anak. Sisanya berapa? 875. Anak tadi 3. 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang anak laki-laki tadi jatahnya 2. Yang perempuan itu 1. Maka ini dibagi 4. 875. Saya bodoh matematik nih. Mana kali-kali tadi? 875 juta bagi 4 sama dengan 218. Maka anak yang perempuan tadi 218. Anak perempuan tadi 218. Anak yang laki-laki 430. Karena lama berkawan 437 lah. Nah, itulah dia hitungannya. Kalau ahli warisnya cuma itu sedikit, tapi kalau ada emak, ada ayah, ini dibuatnya tak ada ahli waris yang lain. Hanya istri, anak laki-laki, anak perempuan. Habis, ibu dapat 125. Ini kalau pakai hukum fikih, tidak pakai gono. Kalau pakai gono gini, cara baginya duit 1 miliar tadi dibagi 2 dulu. Ibu tadi dapat 500 juta, almarhum 500. Dari yang 500 tadi baru ibu dapat lagi 1/8. Nah, setelah ini mau pakai fikih apa gono gini? Saya mancing-mancing aja. Itulah kaji kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh insyaallah. Dan tahun 1440 ini lebih baik daripada tahun yang semalam. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah.
Allahumma ja'al abana'ana wa banatina minal hafizin wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak keturunan kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan pada kami pemimpin yang adil, yang baik-baik. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut pada kami, tak takut pada Engkau dan tak sayang pada kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali abnaina, anak-anak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali masyayikhina, ustad-ustad kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do